nanti mungkin akan kita bahas juga tentang komplikasi COVID ya, karena memang nanti masalahnya kalau pada COVID yang berat itu ada dampak komplikasi ke multi organ yang tentunya itu akan mempengaruhi organ sudah kita sakit gitu ya. Nah, jadi bukan hanya tentang daya tahan dan organ yang kita gunakan untuk daya tahan, tapi juga organ yang terdampak. Ya. Baik, saya mulai aja ya semuanya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat hasil penemuan yang terkini dan literatur yang ada, COVID ini adalah penyakit yang meliputi banyak gejala yang berhubungan dengan yang namanya dysbiosis. Dysbiosis itu gangguan keseimbangan ekosistem tubuh manusia. Ya, bisa terjadi pada saluran napas kita ya, atau pada saluran cerna. Nah, temuan-temuan yang dilakukan oleh para ilmuwan dari hasil penelitian itu ada gangguan keseimbangan mikrobiota yang disebut dysbiosis tadi pada saluran napas dan saluran cerna. Nah, dan ada beberapa literatur yang mengatakan dysbiosis ini di-trigger salah satunya karena virus, gitu ya, virus SARS-CoV-2 ya, walaupun virus yang lain juga bisa, gitu ya. Dan atau juga karena pola makan, ya, pola hidup kita, kemudian juga penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ya. Nah, jadi memang masih banyak teka-teki, ya. Ada yang mengatakan bahwa virus itu yang ini ya, yang menyerang langsung gitu ya, menyerang langsung sel. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan sebetulnya virusnya itu tidak menyerang langsung, ya, akan tetapi pada beberapa orang terjadi gangguan pada sistem imunnya, ya, karena sistem imunnya itu tidak seimbang, ya. Sistem imun yang baik adalah sistem imun yang seimbang. Yang kedua, tidak ada kerusakan benteng tubuh kita. Tubuh kita itu benteng kita itu ada sekitar 4 lapis, di mana lapisan pertamanya adalah ekosistem mikrobiota kita. Yang kedua adalah zat-zat kimia yang diproduksi baik oleh sel tubuh kita maupun oleh mikrobiota yang tadi menghuni ekosistem kita. Ya, contohnya apa? Enzim, ya, antibakteri, lendir. Ya, kalau kita ingusan, ya itu kan lendir, ya, lendir yang diproduksi oleh siapa? Sel tubuh kita. Nah, kalau kita flu itu kan ingusan, ya. Nah, maka sebetulnya ingus itu diproduksi ketika ada serangan virus dan dia sebenarnya bermanfaat ya, karena ingus ini dia akan dikeluarkan, Jadi ingus ini termasuk benteng kita, ya, benteng kedua, ya. Pada beberapa orang karena dia bekerja di tempat ber-AC misalnya, ya, karena dehidrasi, produksi ingusnya ini kan bermasalah, ya. Jadi kalau kita bekerja di tempat ber-AC misalnya, itu barrier ingus kita, ya, barrier kimia kita itu akan berkurang, ya. Maka kalau kita bekerja di tempat ber-AC, kita harus pastikan tubuh kita tuh tercukupi cairannya, ya, karena dengan tercukupi cairan itu maka ingus kita ini akan diproduksi dengan baik, ya. Nah, itu baru barrier yang kedua. Barrier yang ketiga adalah permukaan, ya, dari lubang-lubang kita, permukaan dari lubang-lubang yang berhubungan dengan udara luar, misalnya hidung kita, ya, kemudian mulut kita kan ada lubangnya juga kan, ya. Kemudian kalau perempuan ada vagina, kalau laki-laki ya dari vesika urinaria misalnya, atau lubang di penisnya gitu ya. Nah, semuanya itu sebetulnya ada sel epitel namanya yang melapisi, yang dia punya kemampuan melindungi kita dari bakteri atau virus yang menempel padanya. Tidak sembarangan bakteri bisa menempel, apalagi virus, ya. Dalam usus kita pun ada bakteri yang melindungi supaya bakteri-bakteri lain itu nggak bisa nempel ke sel yang melapisi lubang-lubang kita itu tadi, ya. Nah, namanya contohnya adalah Bifidobacterium longum. Nah, teori yang menyatakan bahwa
orang yang sakit COVID ini, yang berat-berat itu, dia sebetulnya ususnya sudah bermasalah, gitu ya. Ususnya bermasalah ini bisa jadi kenapa? Pola makan, ya, pola makannya sembarangan, semuanya dimakan, ya. Kalau di Manado eh, terkenal ada apa namanya daging apa? Daging ular ya, kemudian rica-rica daging ular gitu ya. Ada daging tikus juga dimakan gitu ya. Daging kelelawar juga dimakan. Nah, dulu Wuhan itu juga dikenal seperti Manado ini ya. Jadi di sana ada pasar hewan yang kita bisa mendapatkan apapun daging di situ. Daging anjing, daging kucing, daging apa namanya, termasuk daging kelelawar. Nah, padahal virus SARS-CoV ini diduga berasal dari kelelawar, gitu ya. Nah, adanya perubahan pada ekosistem pada usus ini akan mempengaruhi sistem imun, ya, sehingga sistem imun kita itu menjadi tidak seimbang, ya. Pada orang-orang yang menderita COVID, ya, terjadi ketidakseimbangan terutama pada ini yang namanya sel T, ya, terjadi ketidakseimbangan pada respon sel T. Respon sel T ini ada 3, ya. Respon T helper 1, T helper 2, respon T helper 3. Nah, pada orang yang sakit COVID itu dia cenderung bergeser responnya, lebih condong pada T helper 2. Padahal kalau respon ini tidak seimbang, yang terjadi kalau ada trigger infeksi, maka respon imun itu akan menimbulkan yang namanya badai sitokin, ya, sitokin storm, ya, badai sitokin yang menyebabkan akhirnya merusak semua sel dan terjadi produksi antibodi yang berlebihan, yang justru antibodi ini akan merusak sel kita, apalagi kalau ada kerusakan pada sistem pengenalan sensor kita, ya. Kita tuh punya sensor, ya. Sensor kita itu terdapat pada sel yang namanya antigen presenting cell, atau kalau kita kenal sekarang ada dendritic vaksin, ya. Nah, dendritic cell namanya. Ini sensor kita itu yang bermasalah terutama adalah sensor pada dendritic cell yang bertugas mengenali apakah ini sel kita sendiri ataukah ini orang lain, gitu ya. Ataukah ini musuh kita, gitu ya. Ataukah ini musuh yang sangat berbahaya, atau dia hanya wisatawan yang main saja, gitu ya, lalu dia pulang lagi, gitu kan. Nah, kalau dia musuh, tentunya kita harus lawan. Nah, pada orang-orang yang sakit COVID berat itu, sensor ini rusak, ya. Sensor ini ditentukan oleh yang namanya gen HLA, ya, gen HLA. Jadi sebenarnya ada faktor genetik, ada faktor genetik. Jadi penentu sistem imun yang baik itu ada faktor genetiknya. Ada orang yang dia punya gen yang meningkatkan resikonya terjadi penyakit tertentu. Ada orang justru dia punya gen yang dia bisa kebal terhadap penyakit tertentu. Ya, maka kenapa sih kok kita sakit itu dianggap salah satu penentunya adalah takdir? Ya, karena gen itu nggak bisa diubah. Belum ada orang yang bisa mengubah gen, walaupun katanya ada orang yang sudah bisa, ya, karena ternyata setelah dirunut, walaupun dia bilang dia bisa mengedit pada bayi, ya, dulu ada ilmuwan dari Cina yang menyebutkan dia bisa mengedit gen, ya, tapi ternyata bayinya juga tidak tumbuh sempurna, gitu ya. Maka sampai sekarang itu adalah kekuasaan Tuhan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nggak bisa ubah faktor ini. Yang bisa kita ubah adalah usus kita tadi, ya, keseimbangan usus kita, barrier-barrier pada tubuh kita, ya. Barrier yang tadi ada 4 tadi, ya. Jadi ada apa, ekosistem, ya, kemudian barriernya, barrier fisik yang terdiri dari sel epitel tadi, sel yang melapisi lubang-lubang dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian barrier sistem imun, ya, di mana sistem imun ini kalau kalau eh, apa tidak seimbang itu berbahaya. Jadi keseimbangan, kalau dalam bahasa tradisional medicine itu ada yin and yang, gitu ya. Kemudian dalam bahasa Islam itu ada tawazun, ya, kemudian dalam bahasa Yunani itu ada homeostasis, ya. Jadi
tubuh kita akan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap apapun itu, ya, bila tubuh kita seimbang. Nah, seimbang di sini artinya seimbang ekosistemnya, seimbang sistem imunnya, seimbang metabolismenya, ya, kemudian seimbang hormonnya, ya, hormonalnya, ya. Nah, kalau tidak seimbang akibatnya tadi sistem imun ini ketika dia mendapat virus, menyerang virus, bahkan hanya serpihan virus, ya, serpihan virus terutama kalau SARS-CoV itu spike proteinnya, itu bisa merusak paru-paru dengan mekanisme karena adanya salah pengenalan tadi. Jadi salah pengenalan atau yang namanya antigen mimikri, kemiripan antigen. Karena apa? Spike protein ini sangat mirip dengan 155 protein tubuh kita. Bayangkan, ya. Jadi kalau salah mengenali, apa akibatnya? Kira-kira sel tubuh kita akan diserang oleh siapa? Oleh sel imun kita sendiri, karena tentara kita tuh nggak mampu mengenali ini bagian tubuh kita sendiri. Padahal yang namanya spike protein itu kemiripannya terhadap banyak sekali sel. Ya, jadi ada sel yang menyusun membran sel, gitu ya, bukan sel ya, protein yang menyusun membran sel, kemudian protein jantung, protein ginjal, protein pada pankreas kita, protein pada mata kita, pada mitokondria, pada pembuluh darah. Ya, bayangkan mitokondria itu dia adalah pabrik energi kita, seperti PLN bagi kita, ya. Kalau mitokondria ini salah dikenali sebagai asing, akibatnya apa? Antibodi sel T itu akan merusak mitokondria kita. Nah, padahal mitokondria ini juga memproduksi antioksidan. Jadi kalau mitokondria kita rusak, ada radikal bebas menyerang kita, gitu, karena padahal radikal bebas itu, ya, tubuh kita sendiri bisa memproduksi, ya, karena kurang istirahat, karena apa, pola makan yang salah, pola hidup yang salah, penggunaan misalnya kosmetik, penggunaan sabun, penggunaan bahan-bahan yang kimia yang berbahaya, itu akan memicu radikal bebas. Kalau kita sudah rusak mitokondrianya, maka tubuh itu seperti tidak punya kemampuan menetralisir radikal bebas, gitu ya. Nah, akibatnya yang kita jumpai orang-orang yang kena COVID berat itu paru-parunya rusak, ya. Kemudian rusaknya pun bukan yang hanya sekedar satu tempat, ya, tapi sampai seluruh paru itu mengalami kerusakan yang parah, sehingga kalau di ronsen gambarannya putih semua, ya. Terjadi yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu pemadatan dari paru-paru, sehingga paru itu nggak akan bisa mengembang. Padahal paru-paru itu mempunyai kemampuan kembang kempis yang itu akan menimbulkan masuknya oksigen ke seluruh tubuh kita, gitu ya. Nah, bayangkan kalau paru-paru kita nggak bisa kembang kempis, ya. Jadi akhirnya apa? Sesek, ya, sesek napas, kemudian juga menimbulkan komplikasi ke seluruh organ, ya. Kemudian bila ini ada GERD disbiosis tadi, dinding itu bisa bolong-bolong, ya, bisa berlubang seperti saringan lebih besar, gitu ya, sehingga apa yang ada di dalam usus ini akan masuk ke dalam pembuluh darah yang akan beredar ke seluruh tubuh kita. Itu akibatnya apa? Akhirnya komplikasinya multi organ, ya, karena apa yang ada di dalam usus itu semuanya masuk, ya, termasuk racun-racun. Ya, kita makan itu sebenarnya ada racunnya, ya. Coba kalau kita kentut, baunya bagaimana kentut itu? Baunya kalau makanan kita nggak sehat, busuk, bukan? Ya, busuk itu kenapa? Karena mengandung gas-gas seperti H2S, ya, yang dia merupakan produk dari makanan kita yang dimetabolisme oleh bakteri. Nah, ketika baunya busuk, artinya H2S ini tinggi. H2S metana, gitu ya, itu tinggi. Padahal keduanya ini adalah zat racun. Kalau kita hirup melalui saluran nafas kita, bisa lumpuh kita, ya, bisa keracunan, bisa kita koma, ya, penurunan kesadaran. Karena belerang, kemudian metana, ini sangat beracun. Nah, jadi bayangkan kalau ini bolongannya besar-besar, bakteri yang ada di sini akan masuk semua, sehingga banyak orang yang kena COVID itu bagaimana? Dia akan mengalami
sepsis ya. Sepsis itu infeksi yang multibakteria ya, jadi banyak bakteri dan ada yang strainnya itu dia sudah tidak mempan dikasih antibiotik apapun ya. Bayangkan, maka kalau orang dengan COVID ada GERD dysbiosis, diobati apapun itu banyak yang lewat ya, banyak yang meninggal akhirnya ya, karena dengan adanya GERD dysbiosis ini kemungkinan dia meninggal karena toksisitas dari metabolit toksik dalam tubuhnya, kemudian adanya perpindahan bakteri dari usus ke dalam pembuluh darah itu besar sekali. Padahal kalau bakteri itu masuk, komplikasinya bagaimana? Terjadi peradangan pembuluh darah ya yang luas, sehingga kalau diotopsi pembuluh darah orang yang meninggal karena COVID itu mengandung banyak gumpalan-gumpalan darah karena pembekuan darah. Lalu bisa terjadi apa? Peredaran gumpalan-gumpalan darah ini ke seluruh tubuh. Maka ada yang meninggal karena stroke ya, karena dia nyangkutnya di otak ya, atau meninggalnya karena sumbatan pada jantung, akhirnya jantungnya mandek, nggak mau memompa darah lagi, terjadi sangat ya, atau mandeknya ginjal, terjadi gagal ginjal. Jadi banyak yang akhirnya terjadi sebetulnya karena apa? Yang mengendap di pembuluh-pembuluh darah yang kecil ya, termasuk di testis. Pernah diceritakan bahwa ada orang setelah kena COVID apa, testisnya itu rusak ya, testisnya itu jadi mati, jadi busuk, jadi gangren ya. Nah, jadi kemungkinan itu banyak organ yang akan terkena kalau ususnya kena. Maka untuk mencegah penyakit COVID itu menjadi berat, kita harus menjaga kesehatan usus kita terutama. Kemudian juga saluran napas kita ya, agar tidak mengalami komplikasi yang berat. Jadi di sini ada gut microbiota, jadi ada bakteri terutama ya pada usus yang harus kita jaga keseimbangannya. Lalu sistem imun yang harus kita seimbangkan, gitu kan ya, tadi ya. Nah, kalau tidak, ini seperti segitiga atau lingkaran setan, ya, karena tadi kalau ada infeksi sarko, ya, dan ada bakat genetik, ya, bakat genetik ini fingerprint dari genetik kita, ya, yang menyebabkan kita berisiko sensor kita itu rusak, gitu ya. Nah, itu akibatnya nanti kalau semuanya itu saling bersinergi, gitu ya. Ada kerusakan usus, ada ketidakseimbangan sistem imun, genetik kita ditakdirkan sensornya rusak, maka akan terjadi kerusakan paru, kerusakan ginjal, kerusakan yang lain, termasuk kerusakan otak. Ya, jadi itulah mengapa COVID berat itu memang orang yang sembuh pun ya akhirnya ya ada sisa-sisa kerusakan yang menyebabkan dia setelah sembuh nggak bisa seperti dia sehat sedia kala, tidak bisa gitu ya, karena memang sudah kerusakan di multi organ ya. Nah, bagaimana infeksi itu ada berbagai macam teori ya. Ada yang mengatakan secara langsung karena adanya ikatan dari tadi spike protein yang berikatan dengan reseptor ya, reseptor. Jadi harus ada penangkapnya ya. Penangkapnya ini S2 reseptor ya, di mana S2 reseptor ini ada pada banyak organ. Jadi walaupun virusnya sudah mati, kalau ada peredaran spike protein dan mungkin dia terbawa larut ke dalam pembuluh darah, gitu ya, organ-organ yang terkena itu adalah organ-organ yang punya penangkapnya, ya, termasuk makrofag. Makrofag itu adalah sel tentara tubuh yang penting yang dia harus membersihkan sisa-sisa pertarungan kita dengan virus, ya, membersihkan bakteri, virus yang dia menyerang kita, gitu ya. Itu adalah makrofag. Nah, bayangkan kalau makrofag ini tadi sensornya rusak, ya.
Makrofag ini hampir mirip dengan dendritic cell ya, di mana dia punya fungsi pengenalan ya. Dia bisa mengenali, oh ini sel kita sendiri nih, kawan kita sendiri, jangan diserang gitu ya. Atau oh ini wisatawan tadi ya. Wisatawan kan hanya main aja, dia bermanfaat bagi kita karena dia mendatangkan income ya. Jadi datang ya biarin aja, nggak usah diganggu gitu ya. Tapi kalau ini musuh yang dia membawa senjata yang merusak tubuh kita, maka makrofag ini akan memakannya. Nah, masalahnya ada orang-orang yang makrofag itu tidak berfungsi. Ya karena apa? Karena dia perokok. Ya, orang perokok itu salah satu dampaknya fungsi makrofagnya jelek. Ya, kemudian bisa juga misalnya karena paparan logam berat. Ya, kalau kita misalnya eh, setiap hari naik motor. Ya, naik motor itu kita terpapar polusi udara yang mengandung timbal. Timbal itu dia mengganggu fungsi makrofag kita. Kemudian selain itu arsen, ya arsen itu pada alam, ya itu bisa kita jumpai pada makanan, ya entah itu kita yang tercemar atau memang sebetulnya dalam metabolisme tubuh tumbuhan. Arsen ini termasuk logam berat yang alamiah diproduksi oleh tumbuhan ya mungkin ya. Jadi banyak padi ya yang dia diketahui mengandung arsen ya. Makanya kita makan nasi itu sebaiknya carilah nasi dengan kadar arsen alamiah yang rendah ya. Karena nanti akan mempengaruhi fungsi makrofag. Jadi jangan terlalu banyak makan nasi ya. Terutama nasi putih ya, nasi putih yang berasnya tentunya sudah kekurangan zat gizi gitu ya. Nah, kandungan arsen yang dikatakan rendah itu pada beras-beras berwarna ya. Kemudian juga pada beras basmati ya, beras basmati yang panjang-panjang yaitu dia kandungan arsennya rendah. Nah, batasi konsumsi nasi putih ya, kemudian juga mungkin ganti dengan karbohidrat kompleks yang lain. Ya, karena nasi putih itu sebetulnya gizinya sudah banyak yang hilang ya karena dia sudah mengalami penyelepan dan mungkin dengan mesin seleb itu akhirnya zat-zat yang gizi yang terkandung dalam itu menjadi hilang ya. Jadi kalau langsung ini dikaitan dengan reseptor S2 ya, kemudian tidak langsung tadi melalui mekanisme respon imun yang tidak seimbang ya, yang disebut dengan hipersensitivitas atau kita kalau mengenal ada autoimun. Ya, jadi COVID kalau yang berat ini bisa terjadi seperti halnya autoimun ya prosesnya ya. Nah, apa yang harus kita jaga sekarang ya kan? Benteng kita kan tadi ada 4. Nah, yang pertama bentengnya adalah ekosistem. Dan ekosistem kita itu mempengaruhi outcome. Kita mau sembuh ketika kita mau sembuh sendiri, atau kita terpapar bahkan nggak sakit. Ya. Kemudian, atau kita jadi tadi berkomplikasi, ya, komplikasi ringan atau komplikasi yang berat gitu ya. Nah, itu tergantung dari kesehatan dari ekosistem usus kita. Ya, dimana kalau pada ekosistem yang sehat, itu kita akan menjumpai banyak sekali bakteri ini, termasuk yang saya sebut tadi, Bifidobacterium longum, ya, kemudian Lactobacillus. Dan ini terbukti pada kasus-kasus kematian di Wuhan yang dilakukan pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan sampel dari fesesnya. Ternyata orang-orang yang meninggal karena COVID itu kekurangan dari bakteri Bifidobacterium longum dan bakteri Lactobacillus terutama. Ya. Nah, pada orang yang terganggu sistem ekosistemnya gitu ya, pada usus tadi gitu ya, ini kebanyakan bakteri-bakteri ini. Ya nggak usah dihafal ya. Paling tidak di sini ada Clostridium ya, Clostridium yang terkenal kita kalau zaman sebelum COVID apa yang paling kita kenal? Clostridium tetani ya. Jadi penyebab tetanus ya. Kalau ini Clostridiumnya bukan tetani ya. Nah, pada kondisi ada gangguan keseimbangan ekosistem mikrobiota pada usus ini akhirnya akan menyebabkan tadi
terlalu sensitifnya sistem imun kita, terjadi peradangan yang hebat, hiperrespon, ya, jadi responnya tuh berlebihan, terlalu sensitif, terlalu apa? Baperan, ya, baperan kalau bahasa bahasa awam ya. Jadi yang baperan itu bukan hanya perempuan, ya, yang baperan itu juga sistem imun. Ketika apa namanya terjadi gangguan ekosistem pada usus. Jadi baperan kita sistem imunnya, ya. Dan ini akan memicu yang namanya badai sitokin. Ini badai itu bukan hanya badai apa yang kita kenal ya, badai badai apalah itu yang menyebabkan iklim kita kacau ya. Jadi di sini badai dalam tubuh kita, ya, dalam tubuh kita. Nah, kemudian, bagaimana respon imun yang baik ya? Respon imun yang baik itu seimbang, mampu mengeliminasi virus tanpa menimbulkan komplikasi multi. Makanya dalam sistem imun itu ada tahap-tahapannya biar nggak terlalu baperan. Ada yang mengontrol biar nggak meradang gitu ya. Jadi respon ada 3 tadi, respon Taylor 1, Taylor 2, Taylor 3. Ketiganya saling mengontrol. Nggak boleh respon imun Taylor 1 itu berlebihan, Taylor 2 berlebihan, Taylor 3 kurang. Taylor 3 ini fungsinya kontrol. Nah, pada saat kita mempunyai ekosistem yang baik, yang seimbang, ya, kita akan, karena ketika SARS-CoV-2 ini masuk, mikrobiota ini akan berusaha mengeliminasi virus, ya, mengaktifkan produksi antibodi di permukaan dari lubang-lubang tubuh kita yang namanya imunoglobulin A, ya, sehingga virus itu sebelum dia nempel itu sudah diliputi oleh antibodi, sudah diliputi oleh lendir, diliputi oleh produk-produk metabolit dari bakteri, ya, kemudian enzim yang memecah virus itu sehingga virus itu nggak bisa nempel, ya, virus itu nggak akan bisa nempel sebetulnya kalau kita punya ekosistem yang baik, ya. Nah, masalahnya kalau ekosistem kita rusak oleh karena antibiotik, ya, oleh karena kita punya penyakit seperti diabetes, oleh karena kita sudah tua, ya, orang tua itu ekosistem mikrobiotanya itu lebih rendah, ya, seperti bayi lagi. Bayi itu kan ekosistemnya juga rendah, ya, belum terlalu banyak bakteri ada di dalam usus bayi, ya. Yang membentuk adalah ASI, ya, yang membentuk ekosistem bayi itu. Maka pada orang yang tidak disusui, ya, kemudian orang tua yang sudah tua, gitu ya, yang giginya hilang mungkin, ya, itu akan mempengaruhi diet, ya. Yang mempunyai diabetes, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, itu dia mengalami disbiosis yang menyebabkan akhirnya benteng-benteng kita itu menjadi tidak, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, benteng kita itu rusak. Harusnya ada enzim. Enzim kan yang produksi bakteri. Selain oleh sel tubuh kita, bakteri itu produksi enzim yang dia mampu melisiskan virus, ya, bisa memecah virus, membunuh virus, ya, membunuh bakteri-bakteri jahat. Nah, maka kalau misalnya, ya, seimbang mikrobiota kita akan menjadi sehat. Nah, untuk menyeimbangkan itu kita bisa memberi tubuh kita, ya, kita beri probiotik, ya, atau dengan yang namanya fecal microbial transfer, ini transplantasi bakteri. Ini pada orang-orang yang sudah parah sekali, ya, orang-orang yang sudah tidak punya bakteri baik sama sekali dalam tubuhnya. Mereka harus dilakukan transplantasi bakteri, ya. Jadi transplantasi itu bukan hanya transplantasi organ, ya, tapi juga transplantasi bakteri. Bukan hanya transplantasi sumsum tulang, gitu ya, tapi juga transplantasi bakteri. Nah, lalu juga kita membutuhkan serat pangan yang disebut prebiotik, atau kalau
misalnya produk kita yang kita makan itu ya, itu mengandung probiotik dan prebiotik, namanya simbiotik, dan juga makanan yang sehat yang akan menyebabkan ekosistem kita menjadi sehat gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi kerentanan kita terhadap penyakit ya. Nah, lalu yang lainnya seperti yang sering saya sebutkan bahwa status kesehatan kita ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kesehatan mental dan otak kita, kesehatan syaraf kita ya. Kemudian yang kedua, kesehatan usus ya. Yang ketiga, ekosistem kita ya. Kesehatan saraf ini juga penting kita perhatikan karena sekarang ini banyak orang yang terganggu sistem sarafnya ya. Jadi saraf kita itu keseimbangannya diatur oleh yang namanya saraf otonom ya. Ada parasimpatik dan simpatik. Nah, banyak orang yang parasimpatiknya lemah, maka harus dikuatkan ya. Nah, ada sebetulnya exercise yang mudah untuk menguatkan saraf ya, dengan misalnya olah napas ya, dengan yang namanya stimulasi vagus gitu ya, dengan gerakan-gerakan tertentu gitu yang pernah saya ajarkan juga ya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, nanti kita kapan-kapan bahas ya. Nah, respon imun terhadap SARS-CoV tadi ya, bedanya dengan yang lainnya. Kalau SARS-CoV ini ada 2 sebenarnya, kita mengalami 2 periode serangan SARS-CoV ya, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, lalu MERS-CoV ya. Nah, pertahanan terhadap virus SARS-CoV dan MERS-CoV itu sebetulnya hampir sama, di mana di sini ada peranan dari sel T, kemudian NK sel ya. Sel T ini ada macam-macam ya. Ada T helper 17, ada T helper CD8 ya, ada T helper CD4 ya. Nah, kita lihat di sini ada peranan NK sel yang baik NK sel dan CD8 ini dia berperan dalam mengeliminasi atau menghancurkan virus ya. Nah, hancuran-hancuran virus ini juga akan dibersihkan oleh makrofag, dan makrofag juga punya peranan dalam memproduksi sinyal-sinyal yang memanggil dan mengaktifkan sel T ya. Nah, akan tetapi pada eh, COVID ya, perjalanan penyakit COVID yang berat gitu ya, keseimbangan semua sel ini menjadi tidak seimbang. Bahkan sel kita, tentara kita ini bisa berkhianat ya. Bayangkan ya, bukan hanya polisi yang berkhianat, tapi sel kita juga bisa berkhianat ya. Kalau polisi berkhianat, terjadi pembunuhan antar polisi gitu ya. Kalau sel kita berkhianat, yang terjadi adalah sel kita dibunuh sendiri oleh tentara tubuh kita gitu ya. Nah, gejalanya di sini kita bisa lihat yang terpenting adalah sesak napas dan diare. Karena menurut penelitian saya dari studi meta-analisis yang saya lakukan, keduanya ini berisiko lebih besar kalau ada pada seseorang yang menimbulkan COVID yang berat. Nah, sebetulnya SARS-CoV-1 dan 2 itu hampir mirip ya. Akan tetapi tingkat kematiannya sebetulnya lebih besar pada MERS-CoV dan SARS-CoV-1 sebelumnya. Nanti saya perlihatkan datanya ya. Nah, ini tentang daya tahan tubuh tadi. Jadi, kalau daya tahan tubuh kita baik dan ini seimbang, maka kita bisa sembuh sendiri ya. Namanya seperti penyakit flu ya. Jadi hanya kayak kita sakit flu aja. Meriang, terus bersin-bersin, batuk pilek sebentar ya, paling 7 hari sudah sembuh sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau respon imun buruk, ya, itu bisa terjadi karena sistem imun kita yang rendah, karena tadi kegagalan fungsi makrofag, gitu ya, atau karena hipersensitivitas ya, terhadap apa? Terhadap spike proteinnya, ya, karena hipersensitivitas ini tadi kaitannya dengan spike protein karena kemiripan spike protein ini dengan sel-sel tubuh kita sendiri, sehingga gambarannya menyerupai penyakit autoimun ya. Jadi efek virus secara langsung pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah ya, bisa terjadi infeksi
secara lokal pada area saluran napas bagian atas saja, jadi kayak kena flu aja gitu ya, atau sampai bronkitis, sampai bronkopneumonia, sampai saluran napas yang bawah gitu ya, di mana di sini virus secara langsung diduga dia bisa meningkatkan kerusakan sel pada saluran napas ya, kemudian bisa memicu juga disbiosis pada saluran napas dan usus, dan ini akan menyebabkan risiko kita untuk mengalami infeksi bakteri sekunder ya. Jadi karena tadi adanya translokasi bakteri dari usus, jadi perpindahan bakteri usus ke dalam pembuluh darah ya. Nah, outcome dari penyakit COVID itu bermacam-macam derajatnya. Ada orang itu walaupun terpapar, ya nggak sakit, ya karena apa? Barrier sistem mukosa dan sistem imunnya baik, ya. Banyak dokter yang dia merawat COVID, bahkan ada yang karena keterbatasan alat dia tidak memakai APD ya, tidak memakai perlengkapan yang memadai gitu ya. Itu ya baik-baik saja walaupun dia merawat pasien COVID dengan intensif gitu ya. Tapi ada yang dia sakit seperti flu ya, terpapar tapi dia sakit ya. Tapi sembuh sendiri ya, 7 hari udah membaik gitu ya. Karena apa? Karena ternyata tubuh kita mampu mengatasi infeksi secara lokal ya, sehingga radangnya tuh hanya lokal. Ya paling greges-greges, terus kita buat tiduran, kita buat makan yang bergizi, itu sudah baik gitu ya. Nah, ada yang derajatnya sedang, itu sudah menimbulkan efek secara sistemik, tapi tidak menimbulkan komplikasi multi organ. Yang mungkin paling yang kena hanya paru-paru gitu ya, tapi tidak multi organ. Nah, yang berat ini ya dia multi organ ya. Dia memicu hipersensitivitas, peradangan yang berlebihan, menimbulkan komplikasi multi organ dan kematian ya. Nah, ini organ-organ utama yang terkena dampak pada COVID derajat berat ya, karena kemiripan dengan sel-sel pada pembuluh darah, kemudian ada kaitannya dengan tadi reseptor ya, S2 yang banyak pada pembuluh darah, pada ginjal, pada otak, paru-paru ya, kemudian pada hati, jantung ya, dan juga pada otot ya. Nah, lalu ini beberapa keterlibatan yang lain, misalnya pada paru ya, bagaimana mekanismenya. Ini adalah beberapa hipotesa yang menyatakan bagaimana terjadinya kerusakan paru ya, kemudian keterlibatan ginjal ya, keterlibatan darah ya, pembuluh darah tadi ya, kemudian keterlibatan syaraf ya, kemudian jantung ya. Jantung bisa terjadi peradangan yang bisa memicu kematian mendadak ya. Makanya jangan heran ada orang yang sudah sembuh, sudah keluar dari rumah sakit, tahu-tahu meninggal karena jantung ya, atau meninggal karena gagal ginjal ya. Nah, juga ada keterlibatan dari hati ya. Makanya kalau kita habis sembuh atau dalam masa sakit COVID gitu ya, kita harus melihat fungsi hati kita salah satunya ya, fungsi ginjal, fungsi hati ya. Dan juga ada manifestasi ke hormon ya, jadi ada gangguan keseimbangan hormon yang menyebabkan akhirnya kita mudah stres. Ada orang yang dia habis COVID itu merasa, kenapa ya dok ya setelah saya kena COVID itu rasanya hidup saya itu hampa ya, rasanya itu sedih, sedih yang tidak tahu sebabnya. Kemudian rasanya malas mau ngapa-ngapain, makan aja malas. Nah, itu hormonal yang menimbulkan apa? Perubahan mental health. Ya, jadi kesehatan kesehatan mental kita tuh sebetulnya sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormon. Hormon kortikosteron ya, kemudian adrenal ya, kemudian hormon serotonin, dopamin, oksitosin, semuanya harus seimbang ya. Maka ketika kita mengalami COVID, apalagi COVID-nya berat, keseimbangan hormon harus kita kembalikan ya. Nah, lalu sekarang apa sih dok bedanya gitu ya
antara SARS-CoV-1, MERS-CoV dan COVID, gitu ya. Beda, ya. Jadi ada jadi ada pada SARS-CoV-1 misalnya. Di sini perbedaannya adalah kalau pada SARS-CoV-1 tidak didapatkan kerusakan pada sistem saluran cerna, ya. Kemudian pada MERS-CoV juga sama, ya. Tapi pada SARS-CoV-2 ini banyak dijumpai adanya kerusakan pada saluran cerna, ya. Kematiannya lebih berat yang mana, lebih besar yang mana? Ya, SARS-CoV sebenarnya SARS-CoV-1 dan MERS-CoV itu lebih fatal, ya, lebih fatal. Nah, ini beberapa perbandingan. COVID itu terjadi 2019, 2020. Kalau SARS itu 2002-2003, MERS 2012, 2015, ya. Kalau COVID ini menyebar, kalau itu naik 21 negara, MERS itu 27 negara, kemudian transmisi manusia ke manusia itu sangat-sangat cepat, ya, pada COVID, ya. Pada MERS tidak, ya. Pada SARS ya di bawahnya lah, di bawahnya SARS. Binatang yang dijadikan tersangka, gitu ya, penyebar dari COVID ini ada kelelawar, pangolin. Pangolin itu apa? Semacam pangolin itu, saya lupa namanya bahasa Indonesia. Terenggiling, ya, terenggiling. Nah, lalu pada SARS itu ada sama kelelawar, ya. Kemudian civet cat itu semacam musang, ya, semacam, ya, musang. Nah, lalu pada MERS itu ada dan unta. Lalu kalau pada COVID itu pada semuanya ini bentuk yang paling umum terjadi itu adalah saluran napas yang terkena, ya. Kemudian kalau kita lihat morbiditas apa namanya, komorbidnya itu yang banyak dengan diabetes, ya, itu adalah MERS. Sedangkan SARS dan COVID hampir sama, yang angkanya mortalitasnya yang paling tinggi MERS, ya. Kemudian, nah, ini reseptor untuk virusnya saja, ya, ada perbedaan pada MERS, ya. Lalu gastrointestinal simptom ini yang paling banyak pada sebetulnya SARS. Kalau menurut peneliti ini ada, ya, gejala gastrointestinal, ya. Lalu keberadaan virus pada feses ini ditemukan semua, ya. Kemudian yang lainnya ini tentang pemeriksaan mikrobiota di saluran cerna, ini ya pada COVID, ya. Kemudian pada SARS itu pada paru, ya. Kalau MERS tidak ada yang meneliti itu. Ya, memang perkembangan teknologi sekarang ini sudah sampai pada bahwa ternyata hampir semua penyakit itu kalau kita runut, penyebabnya adalah masalah kesehatan khusus dan ekosistemnya, gitu ya. Berarti apa? Pola makan, ya, pola makan kita, penggunaan antibiotik mungkin, ya, penggunaan antibiotik harus rasional, ya, obat-obatan apapun yang mengganggu ekosistem kita, termasuk konsumsi makanan yang kaya vitamin D, karena konsumsi makanan yang kaya vitamin D itu dia akan meningkatkan keanekaragaman dari mikrobiota. Pada beberapa temuan dikatakan bahwa para penderita COVID yang berat itu rata-rata kekurangan vitamin D dan juga kekurangan penangkap dari vitamin D, ya. Nah, kalau kekurangan penangkap vitamin D itu udah genetik, kita nggak bisa ngotak-atik, ya. Tapi setidaknya kalau kita tahu bahwa kita kekurangan penangkap vitamin D, artinya kita harus banyak makan makanan yang kaya vitamin D, ya, agar yang tertangkap itu lebih banyak, iya kan? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau yang bertanya. Pertanyaannya, ya, ini
Udah lumayan banyak yang mau tanya. Kita masuk tanya jawab berarti ya dok ya? Ya, silakan. Oke. Dok, apakah COVID pengaruh pada liver? Fatty livernya jadi tinggi. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa COVID ini mempengaruhi liver. Ya, jadi dari banyak penelitian menyebutkan orang-orang yang menderita COVID berat itu fungsi hatinya akan menurun. Nah, kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perlemakan pada hati, ya, perlemakan pada hati, kemudian eh, hatinya jadi berbenjol-benjol yang keras, serosis namanya. Dan kalau dibiarkan itu bisa jadi kanker hati. Ya, walaupun prosesnya lama, gitu ya. Maka kalau kita habis kena COVID, kita harus mengkonsumsi sesuatu yang meningkatkan fungsi hati, ya, gitu. Oke. Nih, selamat sore dok. Maaf pertanyaan agak menyimpang dari topik. Saya mau meneruskan pertanyaan. Apakah superfood AFC ini bisa untuk keluhan cairan di tulang belakang? Beliau sudah konsumsi setengah paket dan di bagian tulang Ya, belakang selalu terasa nyeri. Saya sudah coba jelaskan bahwa ini superfood dengan cara meregenerasi sel. Tapi beliau ingin jawaban dari dokter di AFC agar lebih yakin. ya. Jadi penyakit itu ada yang dia bersifat gangguan anatomis, ya. Ada yang dia bersifat bawaan juga, ya, gangguan anatomis yang bawaan, kongenital, penyakit kongenital. Nah, singomyelia ya, itu adalah adanya pertumbuhan kista, ya. Kista, kalau kita kenal kista itu kalau pada perempuan pada telur gitu ya. Ini kistanya tumbuh di saraf tulang belakang. Ya, isinya cairan biasanya. Cairan dari dari namanya liquid cerebrospinal, ya. Jadi dalam otak kita itu ada area yang mengandung cairan yang bening gitu ya. Dan sampai ke tulang belakang, ya. Nah, ini ada kistanya, ya. Kalau ini kista, di situ ada penekanan. Kita beri apapun, ya, kalau kistanya nggak diangkat, ya, kemungkinan untuk sembuh itu semakin sedikit, ya. Kalau kistanya nggak diangkat, ya, maka kalau ini ada gangguan anatominya harus diatasi. Ya, jadi ini tetap harus konsultasi dengan dokter bedah apakah kistanya memang perlu diangkat atau tidak. Ya, karena sebenarnya nyeri ini karena penekanan pada tulang belakang pada sarafnya, ya. Dan saraf itu kalau tertekan, kalau dibiarkan terlalu lama, akibatnya apa? Mati. Kalau saraf ini sudah mati, regenerasinya lebih sulit. Nah, karena sebetulnya saraf itu adalah sel yang dia sel puncanya itu sedikit, ya. Jadi kalau sekali rusak, untuk kemungkinan menjadi kembali normal itu menjadi sulit, ya. Walaupun kita minum stem cell, ya, itu untuk kembali menjadi normal itu ya sudah. Maka di sini solusinya bukan hanya kita mengkonsumsi probiotik, anti radang, kemudian regenerasi sel, ya, tetapi gangguan anatomis berupa kista ini harus diambil, gitu, ya. Nah, lalu penyakit testis. Testis ini penyakitnya apa? Itu harus kita ketahui dulu. Testis itu bisa karena gangguan pada pembuluh darah, ya. Bisa juga karena ada tumor, ya. Ada kanker misalnya, ya. Ada mungkin sumbatan dari saluran, ya, saluran yang menghubungkan testis dengan eh, apa namanya, yang nanti ujungnya ke arah penis pengeluarannya, ya, gitu ya. Jadi eh, bila itu ada kaitannya dengan penyumbatan, dengan adanya kelainan pembuluh darah, karena pembuluh darahnya itu
dia seperti varises itu loh ya. Jadi dia banyak dan panjang dan dia melebar-lebar gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan komplikasi ya. Nah, itu nggak bisa dengan hanya minum sesuatu kan. Itu kan gangguan anatomis ya, harus dilakukan tindakan pembedahan ya. Kemudian bila itu kaitannya dengan kanker ya tentunya perlu kita konsultasikan apakah membutuhkan kemoterapi ya atau membutuhkan pengangkatan dari kanker itu ya. Kemudian makanan, minuman, olahraga untuk usia 64 tahun yang kekurangan vitamin D di luar obat kimia ya. Jadi makanan minuman tadi yang sudah saya sebutkan ya, jadi yang kaya dengan probiotik, prebiotik ya, kemudian omega 3 dari ikan ya, dari susu, dari protein-protein hewani ya. Kalau dari protein nabati ada jamur tiram ya, kemudian mungkin juga makanan-makanan yang kayak vitamin D yang lain seperti misalnya apokat ya, kemudian juga tentunya kita harus perhatikan bahwa tidak semua makanan kita itu bisa dimanfaatkan vitamin D-nya secara langsung ya. Ada beberapa makanan yang bisa dimanfaatkan tanpa sinar matahari, makanya kita butuh sinar matahari ya. Nah, exercise di sini ya tentunya yang meningkatkan oksigenasi. Jadi exercise aerobik ya. Contohnya dengan olah napas ya. Kemudian bersepeda, kemudian jalan kaki, kemudian berenang ya, itu termasuk olahraga aerobik ya. Dan juga ada senam-senam khusus untuk menstimulasi saraf ya. Jadi tadi saya sebutkan ada yang namanya stimulasi nervus vagus ya. Di YouTube banyak kalau kita mau cari, dan insya Allah saya bersama teman-teman juga akan membuat senam yang nanti akan membantu bagaimana mengaktifkan nervus vagus ini ya, karena sebelumnya banyak penyakit ya, termasuk stres itu salah satunya karena adanya gangguan keseimbangan saraf otonom, karena rendahnya parasimpatis refleks ya, karena adanya nervus vagus yang lemah ya. Maka kalau pada beberapa orang yang memang dia sudah tidak bisa melakukan exercise ya, itu bisa dipicu ya dengan memberi semacam rangsangan listrik ya atau getaran yang dia merangsang nervus vagus ini ya. Bisa juga untuk obat epilepsi ya, jadi untuk mengatasi kejang pada epilepsi biasanya juga diberi itu. Jadi stimulasi nervus vagus ini manfaatnya banyak ya, untuk mencegah kejang, untuk meningkatkan gerak usus ya, terutama pada pasien-pasien yang harus tidur di rumah sakit lama ya, di ICU, karena nervus vagus kalau dia lemah ya, usus kita tuh geraknya nggak baik, itu akan menimbulkan disbiosis ya pada usus ya. Kemudian juga meningkatkan fungsi makrofag tadi kan, makrofag tadi kan bisa disfungsi. Nah, dengan stimulasi nervus vagus itu dia bisa meningkatkan fungsi makrofag ya, lalu menurunkan stres ya, menurunkan peradangan, mudah sekali sebenarnya. Dan nanti bisa dicari coba ya dengan kata kunci nervus vagus ya, nervus vagus, NERVUS vagus ya. Jadi saya ketik di sini ya, stimulasi nervus vagus ya. Nah, lalu pertanyaan yang lain, apakah bisa sangat berisiko tidak bisa hamil? Nah, mungkin yang dimaksudkan di sini kista pada indung telur ya. Jadi kista pada indung telur itu ada beberapa macam ya. Ada yang terjadi secara normal ya, namanya kista folikel. Nah, kista folikel ini kalau ukurannya kurang dari 5 cm diameternya, itu masih
dimungkinkan itu dalam batas normal ya. Nah, kista yang lain yang menyebabkan gangguan fertilitas ya, kesuburan perempuan itu adalah kista endometriosis ya. Jadi orang-orang yang dengan kista endometriosis ini kemungkinan untuk menjadi hamil lebih rendah, atau juga yang namanya polycystic ovarian syndrome ya. Akan tetapi kista endometriosis ini yang menarik adalah karena dia berkaitan dengan menstruasi ya. Jadi kalau kita hamil, dia bisa mengecil sendiri ya. Kalau kita hamil, nah makanya obatnya kalau kita masih gadis, kita punya kista endometriosis, ya segera menikah ya, segera menikah, segera hamil ya. Karena dengan hamil itu diharapkan kita tidak menstruasi kan ya, padahal yang namanya kista endometriosis itu membesarnya ketika kita menstruasi. Nah, kista-kista yang lain bisa terjadi karena adanya neoplasma atau kanker atau tumor ya, kalau orang awam menyebut yang jinak namanya tumor ya. Nah, tumor yang jinak ini kalau besar sekali itu bisa menyebabkan kita nggak bisa subur ya, karena produksi sel telur menjadi rendah ya. Maka kalau seperti itu biasanya akan dipertimbangkan untuk diangkat kistanya ya. Jadi pertimbangan pengangkatan kista pun ini juga melihat bagaimana apakah itu jinak atau ganas, ukurannya ya, kemudian kedudukannya dengan organ yang lain ya. Ada kalanya yang dikerok hanya kistanya, ada kalanya diambil semuanya ya, tergantung dari diagnosis dokter ya. Nah, untuk pertanyaan yang lain, sore dokter, bagaimana caranya kita tahu pencernaan kita sehat dan ekosistem mikrobiota kita sehat? Nah, caranya mudah, hanya dengan mengamati bau kita ya. Coba kita bangun tidur, bau mulutnya bagaimana? Bau ketek, bau ketek, bau kentut ya, bau pipis ya. Apakah menyengat atau tidak ya. Kemudian BAB kita. Ya, kalau kita BAB itu amati dulu, jangan langsung diplas ya atau diguyur ya. Apakah seperti sosis ya, ataukah dia seperti hancuran yang remah-remah, hancuran cepat ambrol gitu ya. Apakah ada sisa-sisa makanan di situ yang tidak tercerna, itu menunjukkan kurang baik ya. Tapi kalau yang baik tentunya seperti sosis tadi ya. Seperti sosis, warnanya kuning ya, kuning kuning kecoklatan gitu ya, tidak hitam ya, tidak putih ya, tidak putih. Kalau putih itu menandakan ada gangguan pada empedu ya. Kalau hitam, hati-hati, hitam itu bisa jadi karena ada perdarahan ya, terutama perdarahan dari saluran cerna. Kemudian kalau ada lendir, ada darah ya, kemungkinan bisa terjadi dari perdarahan di bawah ya. Jadi kalau BAB kita berubah, kita harus sudah mulai warning ya, apakah selama ini pola makan kita baik ya. Kita harus segera periksa ya, apalagi kalau BAB-nya itu kecil-kecil seperti apa? Tinja dari kambing ya, tinja dari kambing, warnanya hitam. Nah, terus BAB-nya enggak setiap hari ya, tapi BAB-nya 5 hari sekali, bahkan seminggu sekali gitu. 2 hari sekali aja kita sudah harus mikir ya, karena BAB itu sebaiknya lancar ya, kalau bisa 2 kali sehari ya. Nggak boleh keseringan juga ya, kalau lebih dari 7 kali namanya diare ya. Nah, bahkan ada sebuah perkataan dari Nabi Muhammad SAW ya, yang menyebutkan bahwa kalau kita bisa BAB 2 kali sehari itu bagaikan kita memiliki dunia dan seisi. Ya bukan berarti melebih-lebihkan, jadi sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa BAB rutin 2 kali sehari itu merupakan suatu karunia besar yang akan menjaga kesehatan kita ya. Maka kalau BAB itu yang rutin kalau bisa ya 2 kali sehari ya, kalau nggak bisa 1 kali lah tiap pagi gitu ya, karena dengan BAB itu keluar semua toksin dari tubuh kita
ya. Dan kalau BAB kita terhambat, bakteri-bakteri jahat itu dia akan berkembang biak gitu, ya. Mudah bukan? Ya. Kalau yang sulit-sulit harus periksa, ya harus periksa ke dokter. Nanti kita akan dites napas, ya. Kemudian dites BAB-nya, diperiksa di laboratorium, ya. Dan kalau memeriksakan itu bisa sampai 1 jutaan itu, ya. Ya. Terus apalagi anak umur 1 tahun sering flu dan batuk. Apakah ada suatu gangguan atau hanya alergi saja? Ya. Jadi umur 1 tahun itu memang ekosistem anak itu masih berkembang, ya. Eh, Mulai stabil biasanya setelah 2,5 tahun. Ya, kita harus perhatikan hal seperti ini. Apakah anak itu dia mendapatkan ASI atau tidak? Karena dengan mendapatkan ASI, ekosistem itu dibentuk oleh ibunya. Jadi apapun yang terpapar pada ibu itu akan hidup di dalam usus anak itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, ibu punya bakteri Lactobacillus yang Bifidobacterium yang sangat beraneka ragam, gitu ya. Dia rajin konsumsi yogurt, rajin konsumsi probiotik. Tentu akan beda dengan ibu yang tidak pernah sama sekali mengkonsumsi probiotik, yang dietnya buruk, gitu ya. Nah, jadi konsumsi probiotik pada ibu menyusui, kemudian ASI yang didapatkan oleh anak dari ibu yang ASINya berkualitas tadi, yang kaya dengan ekosistem bakteri, tentunya akan menciptakan pertumbuhan sistem imun yang seimbang tadi. Nah, anak yang sering batuk pilek itu kemungkinan sistem imunnya nggak seimbang, ya. Mungkin ada alergi juga. Nah, perlu dipertimbangkan untuk melihat apakah anak ini punya alergi makanan atau tidak, terutama susu sapi, ya. Jadi anak ini anak manusia, jangan dikasih susu sapi, ya, apalagi masih usia 1 tahun, ya. Nanti setelah 2 tahun silakan diperkenalkan, ya. Tapi kalau masih 1 tahun sampai 2 tahun sebaiknya ASI, ya. Ada lagi? Ada dok, tapi dia langsung direct ke saya. Dia bilang, Oh iya, boleh silakan. dia bilang katanya ini kan superfood, artinya makanan, tapi mengandung probiotik kalau untuk ucukusi. Apakah ada batasan maks? Karena setahu saya kalau kebanyakan konsumsi probiotik pun tidak baik untuk kesehatan tubuh. Iya, jadi seperti yang selalu saya sampaikan, ya, yang namanya superfood itu, apalagi yang nano, ya, mulailah dari yang sedikit, ya, dari dosis minimal dulu. Ya, kalau itu sudah bermanfaat, ya nggak usah banyak-banyak, karena itu akan terbuang, ya, akan terbuang. Kalau lancar tadi BAB-nya, ya. Kalau nggak lancar BAB-nya, ya nanti malah justru bisa menimbulkan peningkatan Lactobacillus yang berlebihan. Jadi ketidakseimbangan sistem imun itu bukan hanya bakteri yang jahat yang berlebihan, ya, bisa jadi justru bakteri baik yang berlebihan, gitu ya. Nah, biasanya gejalanya kalau kelebihan, yaitu bisa menimbulkan rasa perut itu seperti banyak gas, gitu ya. Maka memang ada baiknya kalau seperti itu hentikan dulu, ya. Ini dosisnya dari kecil dulu. Kalau masalah maksimal, ya, maksimal dosis itu belum ada penelitiannya, ya. Baik pada probiotik yang sekarang kita gunakan maupun banyak probiotik itu jarang yang melakukan penelitian maksimal dosis. Karena apa? Karena eh, apa namanya, bakteri ini kalau dosisnya kelebihan itu ya terbuang, gitu ya, terbuang. Kalau dia pencernaannya motilitasnya baik, gitu ya, apa, gerakan ususnya itu baik, gitu ya. Kalau kalau apa namanya, yang banyak diteliti itu dosis efektif, ya, dosis efektif. Atau kalau ini beracun, ya, beracun ini dosis lethal dose namanya, dosis yang menyebabkan kematian, ya. Pada tikus, karena ini uji cobanya kalau seperti ini pada tikus, ya. Jadi pada usukusi dan subarasi memang belum ada penelitian untuk dosis lethal dose-nya, ya. Tapi
seperti yang selalu kita anjurkan, mulailah dari dosis kecil ya. Oke, nextnya juga ini banyak yang kayak kepencet nama EFC ini deh, jadi banyak yang ke saya. Jadi ada yang tanya, Dok, apakah Ya, Utsukushi benar bisa membantu gangguan trigliserida? Ya, yang benar trigliserida ya. trigliserida ya. Ini prinsipnya kalau kita bicara probiotik ya. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu oleh probiotik dia akan dicerna ya menjadi metabolit yang bermanfaat untuk sel, termasuk trigliserid itu ya, trigliserid apa makanan dari lemak ya. Trigliserida itu kan produk dari karbohidrat ya. Jadi tentunya dengan bukan hanya konsumsi probiotik, dengan juga mengatur pola makan. Kalau kita trigliserid tinggi, ya otomatis jangan banyak makan gorengan, karbohidrat yang simplek. Ya, karbohidrat simplek seperti yang saya contohkan, misalnya tadi nasi putih, ya. Jadi kurangi nasi putih, ya, perbanyak karbohidrat kompleks. Misalnya ubi, labu kuningnya, kemudian apokat itu juga ada ya, apokat, kemudian perbanyak konsumsi makanan yang mengandung omega 3 ya, kemudian juga lemak-lemak yang baik ya, lemak-lemak yang baik ya. Ada lagi? Di saya tidak ada. Apakah teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi? Atau enggak ada yang mau kasih referensi nextnya, teman-teman kira-kira tertariknya saya sama Dr. Susi mau bahas tentang apa nih? Ya kan? No, ini adalah. Kalau untuk anak yang terlambat bicara, nah itu apakah bisa konsumsi? Sebelumnya mungkin bisa idin dulu, Dok, kalau yang dalam dunia kesehatan, kalau untuk anak yang terlambat bicara itu dikarenakan apa, Dok? Ya, jadi wah ini pemeriksaannya harus sekali ya, tentunya ke klinik tumbuh kembang ya, tumbuh kembang anak. Ya bisa juga di situ ada gangguan anatomis bisa juga ya, atau gangguan saraf. Jadi pada saat dia masih dalam rahim ya, mungkin ada perkembangan saraf yang terganggu ya, maka memang perlu pengecekan ya, screening ya, apa penyebab dari terlambat bicara ini ya. Jadi kalau mau periksa ke klinik tumbuh kembang namanya ya. Oke. Wah, ada yang request program hamil. Mantap. Program hamil karena Tapi bisa saya emang ada ininya ya, Dok ya. Maksudnya dari apa? konsumsi kayak kita bilang lagi itu ada yang pernah testimoni tapi masih zamannya SOP 100+. Oh Nah, gitu. katanya dia saya kurang inget ya. Maksudnya lagi itu mungkin ada gangguannya lebih condong ke arah siapa? Apakah pria atau wanitanya gitu, suami atau istrinya. Iya. Cuman dua-duanya jadi konsumsi. Terus nggak berapa lama, ya sebenarnya nggak bisa bilang karena produk juga sih. Itu karena emang udah kehendak Iya. yang di atas juga gitu kan. Iya. Emang dapat. Iya. Tapi katanya dia Penjelasan ada cek ke ilmiahnya dokter katanya emang ada gangguan apa gitu, saya lupa, Dok. Mungkin yang umumnya apa sih, Dok? jadi fertilitas itu salah satu yang berpengaruh kan hormon ya, selain gangguan anatomis loh ya, hormon, terus ekosistem pada rahim ya, ekosistem pada rahim itu juga ada, jadi rahim itu enggak steril ya, ekosistem pada rahim, kemudian sel-sel natural killer dalam rahim. Natural killer dalam rahim itu paling banyak dibandingkan sel yang lain ya. Dan itu harus seimbang. Nah, maka kalau produk ini menyeimbangkan ekosistem usus, ya, karena ekosistem pada rahim, ekosistem usus itu berhubungan. Nanti kapan-kapan deh kita bahas tentang bagaimana hubungan ekosistem pada usus dengan rahim mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Ya, jadi ekosistem pada rahim
itu dipengaruhi oleh ekosistem pada usus. Sistem imunnya juga. Ya, maka sekali lagi kalau kita kok nggak subur, yang pertama kita harus koreksi pola makan, pola diet, ya kan? Ekosistem mikrobiota kita yang bisa dipengaruhi oleh pola makan, pola diet, pola tidur, vitamin D, ya kan? Kemudian tadi penggunaan kosmetik juga bisa hati-hati. Maka kita kalau jadi wanita itu benar-benar kalau kita program hamil harus perhatikan kosmetik kita. Mau tampil cantik silakan, tapi gunakan sesuatu yang aman ya. Di tempat kita ada apa? Pak serumnya. Sensei Serum yang ramah. suruh. Iya, yang ramah terhadap bakteri baik yang bikin glowing tapi tetap ramah terhadap bakteri yang baik gitu ya. Oke, tapi menarik nih topiknya, nanti bakal saya pikirin untuk saya bahas nanti sama Dokter Susi. Siap. Oke, Walaupun saya bukan SPOK loh Pak Angga, saya bukan SPOK nih. Cuma nggak apa-apa. saya ibu dari 11 anak. Gitu. Mantap, itu dia. Jadi mungkin nanti juga bisa dicampur dengan sharingnya juga, Dok. Dari anak pertama sampai 11, gimana ngurusnya, gitu kan? Iya ya. Ya baik karena waktu ya Pak Angga ya. Saya Yes. kebetulan di rumah sakit karena tadi ada operasi ya, jadi ada kista pada ibu telur ya yang Hmm. harus diangkat dan yang memeriksa jaringannya itu saya ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini sorry yang nanya saya belum bisa bacakan karena keterbatasan waktu ya. Iya, Sebenarnya harusnya nanti kalau mau kapan tanya kita dari tadi sambung lebih lagi ya. enak. Saya ngebut langsung. Kalau dari tadi tanya, saya ngebut langsung tanya, zrut sampai bawah dapat. Ya kan? Nah, oke, gitu aja. Terima kasih buat Dokter Susi untuk waktunya ya, Dok ya. Nanti kita next-nya ada bahas tentang topik-topik yang lebih menarik lagi lah, pasti nanti saya bantu cariin. Semoga lancar terus, Dok, kerjaannya. Apapun yang dokter Amin, akan kerjakan setelah amin ini, ya. Dok. Sama sehat, dan saya mau Sama-sama. nyontek Dokter Susi, semoga selalu bahagia. Asik. Iya. Jangan lupa kita punya proyek senam imun bahagia. Yes. Nanti ya, hutan hal Oke. mainnya. Oke, terima kasih Dokter Susi. Selamat Barangkali sore. ya. Assalamualaikum. Ya. Selamat sore teman-teman. Teman-teman, sebelumnya terima kasih juga untuk waktunya, dan saya cuma mau ngingetin nanti hari Senin ada training bareng sama salah satu Bushido EFC, Lady Bushido kita bisa bilang. Ya, beliau itu Cieni, ya, nanti akan jelasin ke kita gimana caranya jadi miliuner di EFC. Jadi pastinya super keren. Hari Senin, topik kita di 1 bulan ini lagi Bushido yang akan tuker-tukeran, dan mungkin nanti ada beberapa leader-leader yang rankingnya di atas samurai juga yang akan bantuin saya training. Untuk teman-teman, kita condong khusus ke yang baru-baru gabung. Jadi teman-teman yang baru-baru gabung, mungkin yang nggak tahu harus ngapain ya. Saya kalau udah masuk di EFC ini, saya udah gabung, saya udah sampai cari pinjaman sana sini untuk masuk Diamond, tapi saya nggak tahu mau ngapain ya sampai EFC ya. Nah, ini cocok banget, hari Senin teman-teman bakal tahu mau ngapain, dan teman-teman bakal seenggaknya dapat beberapa tips sama pengetahuan-pengetahuan dari Bushido kali ini. Jadi teman-teman tenang aja, pasti bagus punya, pasti teman-teman akan dapat sesuatu setelah teman-teman ikut acara hari Senin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore.